manusia pada kebesaran manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sedulur semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan nge-review film yang berjudul Perburuan. Film ini mengisahkan tentang pemberontakan peta yang dilakukan sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Hardo kepada Nippon, yaitu pemerintahan Jepang yang saat itu menjajah negeri kita ini. Namun karena ada salah satu teman Hardo bernama Karmin yang mengkhianati mereka, maka pemberontakan yang dilakukan oleh Hardo dan teman-temannya pun mengalami kekalahan. Sehingga mengakibatkan Hardo dan semua pasukannya harus bersembunyi dari kejaran Nippon yang akan menangkapnya. Film Perburuan sendiri diangkat dari sebuah novel karya Pramudia Anantatur dan disutradarai oleh Richard Oh. Film ini dibintangi oleh Adipati Dolken sebagai tokoh utama yaitu Hardo. Oke lur, nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung aja simak alur ceritanya. Film dimulai dari Hardo dan prajurit yang lain sedang bermain kendo. Dan setelah pemimpin tentara Jepang itu mengalahkan Dippo, kini dia menantang Hardo untuk melawannya. Hardo pun meladeni tantangan itu. Dan Hardo berhasil mengalahkan tentara Jepang itu. Sesudah permainan itu, Dippo pun menertawakan kekalahan orang Jepang itu. Lalu kemudian ada tentara Jepang lewat di depan mereka. Kenapa harus kita yang memberi hormat kepada cucurut-cucurut itu? Dan kelihatannya Dippo begitu membenci para orang Jepang itu. Lalu datanglah Kartiman untuk melaporkan bahwa Blitar sudah akan memulai melakukan penyerangan kepada Nippon. Mendengar kabar itu, Hardo memerintahkan untuk juga melakukan aksinya. Ada kabar apa dari Blitar? Sodanco Supriyadi tetap akan bergerak. Kita juga harus bergerak sebelum mereka meringkus kita. Kita berjuang dengan keringat dan darah kita. Lalu Shin berpindah ke sebuah sekolahan di mana ada Ningsih yang sedang mengajar. Ningsih sendiri adalah tunangan Hardo. Dan sebelum melakukan penyerangan, Hardo menemui Ningsih sang pujaan hati untuk melepas rindunya. Dan kini tibalah malam yang ditunggu-tunggu oleh Hardo dan pasukannya, yaitu malam di mana mereka akan melakukan perlawanan kepada penjajah Indonesia. Hardo dan para prajurit yang lain merancang strategi untuk menyerang Nippon. Namun Karmin tampak meragukan rencana Hardo dan kawan-kawan. Tenaga dan senjata kita tidak cukup menguasai Daidan. Tak usah kau dengarkan dia, Hardo. Dan menjelang subuh, mereka berangkat. Namun Karmin tak ikut bersama mereka. Dan di tengah jalan, tiba-tiba mereka diserang duluan oleh pasukan Nippon yang telah mengetahui terlebih dahulu bahwa Hardo akan melakukan pemberontakan dan akan menyerang markas Nippon. Dan ternyata Karmin telah mengkhianati mereka. Hardo beserta pasukannya pun berhasil dipukul mundur oleh Nippon. Hardo dan mereka yang selamat melarikan diri dan mencari persembunyian untuk berlindung. Dan keesokan harinya, di tempat lain, pasukan yang dipimpin oleh Supriyadi pun juga mengalami kekalahan yang sama. Terlihat wajah Supriyadi yang sangat kecewa dengan kekalahannya. Lalu tentara Nippon menghampiri mereka. Nippon memberi janji palsu kepada mereka, bahwa katanya Nippon tak akan menghukum para prajurit peta yang memberontak dan akan segera memerdekakan Indonesia. Mereka pun mau ikut pada Nippon tanpa melakukan perlawanan, tanpa mereka ketahui bahwa mereka semua akan dipenggal oleh Nippon. Dan kini Hardo beserta pasukannya yang selamat bersembunyi di sebuah gua. Dippo dan teman-temannya sangat kecewa pada Karmin yang mengkhianati mereka. Dippo memaksa Hardo untuk keluar dari tempat itu dan melakukan sesuatu. Teman-teman kita di Blitar, Muradi, Sunanto, Halir dan Suparyono satu persatu dipenggal. Hardo, mau sampai kapan? Kau juga mau dipenggal kepalanya. Namun Hardo belum mau keluar. Dan akhirnya semua pasukan Hardo memilih untuk keluar dari gua itu. Sementara Hardo, dia memilih untuk tetap tinggal dalam gua itu sendirian. Mas Harto, tak apa ditinggal sendirian. Kita pasti bertemu lagi. Semenjak Hardo menjadi buronan Nippon, kini ibunya terus menangisi Hardo.
Namun karena beliau sedang sakit keras, akhirnya ibunya pun meninggal. Lalu ayahnya Hardo mendengar kabar keberadaan Hardo. Dia pun langsung mendatangi tempat di mana Hardo bersembunyi. Dan sesampainya di tempat itu, ternyata Hardo sudah tak berada lagi di sana. Kini sudah hampir 6 bulan Hardo bersembunyi. Terlihat penampilannya sekarang yang aut-autan. Di saat Hardo keluar dari gua itu, dia menjumpai banyak mayat warga yang telah disiksa oleh tentara Nippon. Dan kini Hardo pun pulang ke daerahnya lagi di Blora. Lalu dia teringat akan Ningsih kekasihnya. Hardo, apakah yang kau pikirkan tentang Ibu Pertiwi? Adalah tanah yang harus dibela. Dan tiba-tiba ada bapaknya Ningsih lewat di depan Hardo dan melihatnya. Ternyata bapaknya Ningsih sudah mendengar akan keberadaan Hardo di desa itu. Dan dia kini tengah mencarinya. Bapaknya Ningsih membujuk Hardo untuk pulang dan memberitahu Hardo tentang keadaan orang tuanya kini yang telah dicopot jabatannya dan seluruh hartanya telah disita oleh Nippon. Semua itu akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Hardo. Namun Hardo tetap tak mau pulang. Dan Hardo mau kemana? Ke Bintang. Lalu ada seseorang yang melaporkan pada tentara Nippon bahwa Hardo telah pulang lagi ke Blora. Dan komandan itu segera memerintahkan semua pasukannya untuk memburu Hardo. Lalu Karmin meminta pada komandannya untuk memimpin pasukan pencarian Hardo. Saya cuma membawa pesan, Tuan. Betul? Ada yang melihat Sodanco Hardo? Betul, Tuan. Betul. Kumpulkan semua pasukan. Izinkan saya memimpin pencarian ini. Saya tahu betul siapa Hardo. Hardo bersembunyi di perkebunan jagung. Dia masuk ke sebuah gubuk. Dan ketika dia hendak tidur, tiba-tiba dia mendengar langkah kaki. Dan suara itu menuju ke arahnya. Dan benar saja, ternyata suara langkah kaki itu menuju ke tempat Hardo. Dan orang itu langsung duduk di hadapannya. Ternyata orang itu adalah ayah Hardo sendiri. Ayahnya yang melihat Hardo langsung menegurnya. Namun dia berpura-pura tak mengenali wajah Hardo. Ayahnya bercerita panjang lebar tentang kondisinya sekarang. Tampaklah bibirnya seolah-olah berkata. Apa yang dikatakan bibirnya? Katanya padaku, anakmu itu telah menyengsarakan aku. Istriku meninggal dunia. Lalu ayahnya membiarkan Hardo tidur di tempat itu. Pasukan Nippon yang terus mencari Hardo, mereka menyusuri setiap tempat yang dijadikan camp untuk para gelandangan. Dipo hampir saja ketahuan oleh Nippon karena mereka telah sampai di tempatnya bersembunyi. Namun karena tak menjumpai keberadaan Hardo di sana, Nippon pun langsung pergi. Dan kini, Nippon menyusuri perkebunan jagung yang dijadikan persembunyian oleh Hardo. Pasukan itu menjumpai jejak-jejak kaki yang dicurigai jejak kaki Hardo. Lalu mereka mengikuti jejak kaki itu. Hardo yang menyadari kedatangan pasukan Nippon pun langsung lari menyelamatkan diri. Dan tentara itu hanya menjumpai ayah Hardo yang sedang membakar jagung dan mereka langsung memeriksa tempat itu dan menanyakan keberadaannya. Ayah Hardo pun membohongi mereka untuk melindungi anaknya. Aku tadi lewat bengkahan itu. Kalau kau tak percaya, lihat jejak kaki itu, samakan dengan kakiku. Baik, dia tak di sini. Lekas cari tempat lain. Kini Nippon yang tahu kalau Hardo menyamar sebagai pengemis, Nippon pun langsung memerintahkan para pasukannya untuk menangkap semua pengemis dan gelandangan yang ada di daerah itu. Para gelandangan yang ditangkap langsung diperiksa tangannya satu persatu untuk menemukan Hardo, karena Hardo mempunyai bekas luka di tangannya. Komandan Nippon itu kini mendapat informasi bahwa Hardo mempunyai seorang tunangan. Lalu dia memerintahkan untuk menangkap Ningsih, tunangan Hardo, beserta keluarganya untuk dijadikan sandera. Dan ternyata ayahnya Ningsihlah yang menyuruh orang untuk melaporkan pada Nippon tentang keberadaan Hardo. Dan dia kini meminta tolong pada Karmin untuk menyelamatkannya. Karena dia berpikir bahwa Karmin benar-benar berseberangan dengan Hardo dan teman-temannya. Anakmu sudah kau jerat sendiri dalam jebakanmu. Aku harus menolongnya. Goblok! Apa mendengar desas-desus Den bahwa Den Karmin tidak menyukai Den Hardo dan teman-temannya. Dan setelah berbulan-bulan, akhirnya Hardo bertemu dengan Dipo. Dipo juga sama seperti Hardo. Dia menyamar sebagai gelandangan dan tidur di kolong jembatan untuk bersembunyi dari kejaran Nippon.
Dipo juga mengatakan bahwa semalam pasukan Nippon menyambangi tempat itu untuk mencari Hardo. Dan semalam kawan, si Dokan kita itu datang ke kolong jembatan ini. Dan So dan Cho Karmin. Mereka tak bisa menangkap aku karena aku tak bercacat. Tapi kau ini, tangan kananmu ini gampang sekali dikenali orang. Dipo yang sangat dendam pada Karmin sedikit marah pada Hardo karena Hardo dulu selalu membela Karmin yang telah mengkhianati mereka. Dan di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang Kartiman dengan sangat tergesa-gesa. Kartiman membawa berita baik bagi Hardo dan kawan-kawannya. Karena semalam, Kartiman bertemu dengan kakaknya yang bekerja sebagai tukang pos. Dia memberitahu pada Kartiman bahwa Nippon sudah berhasil dikalahkan dan menyerah di berbagai daerah di Indonesia. Mereka bertiga pun sangat gembira mendengar kabar itu. Kita merdeka, Mas. Kita merdeka, Mas. Lalu tiba-tiba, lonceng tanda bahwa pasukan Nippon akan datang berbunyi. Mereka bertiga pun langsung melarikan diri dari tentara Nippon yang masih mengejarnya. Namun akhirnya, mereka bertiga pun tertangkap oleh pasukan itu. Lalu di tempat lain, Karmin mendatangi Ningsih. Karmin mengatakan bahwa sebentar lagi Ningsih dan ayahnya akan ditangkap oleh Nippon. Dan dia juga mengatakan bahwa Nippon tahu tentang keberadaan Hardo karena ayahnya lah yang melaporkan keberadaan Hardo pada tentara Nippon. Engkau sedang berada dalam tangkapanku. Dalam tangkapan? Apa kesalahanku? Engkau tak salah apa-apa. Semua ini disebabkan oleh pengkhianatan besar. Oleh bapakmu sendiri. Apa? Sebentar lagi tentara Nippon akan datang kemari. Lalu Karmin juga menyampaikan penyesalannya atas pengkhianatannya dulu pada Hardo dan teman-temannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan kembali lagi ikut pada Hardo dan kawan-kawannya untuk melawan Nippon. Kini aku akan mencari Mas Hardo. Aku akan balik ke dia dan menggabungkan diri. Dan kalau besok tertangkap dan dipenggal dari Nippon, untuk itu aku datang untuk meninggalkan pesan kepadamu bahwa aku menyesali keingkaranku. Lalu komandan Nippon itu pun datang ke tempat Ningsih untuk menangkapnya. Lalu tiba-tiba, Kartiman, Dipo, dan Hardo dibawa ke tempat itu. Dan tak lama setelah itu, ada sebuah mobil yang membawa speaker untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia pada warga. Komandan itu pun keluar untuk melihat warga yang bersorak gembira. Dan kini warga berdatangan menghampiri komandan itu untuk menyerangnya. Namun karena panik, komandan itu menembaki warga. Lalu ketika komandan itu mengarahkan pistolnya pada Hardo dan kawan-kawan, tiba-tiba Karmin langsung merebut pistolnya. Lalu Dipo mengambil samurai yang tergeletak dan langsung memenggal kepala komandan Nippon itu. Kenapa Indonesia? Dipo yang sangat marah pada Karmin pun berniat untuk memenggalnya. Beruntung Hardo menghentikannya. Karmen! Tunggu, hai! Dipo! Namun malangnya ternyata Ningsih tergeletak karena terkena tembakan. Dan film diakhiri dengan kematian Ningsih di pangkuan Hardo. Dan film pun tamat, Lur. Oke Lur, cukup sekian videonya. Terima kasih dan salam sedulur.